Sekarang kita lanjut ke soal 1. Sekarang kita lihat tabel dan nilai dan jumlah itu sama dengan F ya guys. Oke. Soal itu tentukan nilai desil 4 dan desil 7. Langsung aja kita ke pembahasan soal 1. Kita pakai rumus QI sama dengan TB plus 1/4 kali N kurang FT per FQ1 dikali P. Hitung jumlah total frekuensi, yaitu N sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2 sama dengan 20. Tentukan kuartil di bawah QI. Posisi A dihitung dengan 1/4 dikali 20 sama dengan 5. Karena 5 berada dalam kelas 50 sampai 54, maka TB sama dengan 49,5. FT sama dengan 2, FQ1 sama dengan 3, P sama dengan 5. Substitusi ke rumus. Q sama dengan 49,5 ditambah 5 kurang 2/3 dikali 5. Kita turun ke bawah lagi sama dengan 49,5 ditambah 3/3 kali 5. Kita ke bawah lagi 49,5 ditambah 1 kali 5. Di bawah lagi sama dengan 49,5 ditambah 5 sama dengan 54,5. Soal kedua, di sini ditanya kuartil bahwa di data pada tabel tersebut adalah. Oke, untuk pembahasan soal kedua, kita pakai rumus DI sama dengan TB tambah I/10 kali N kurang FT per FD1 dikali P. Selanjutnya kita hitung jumlah datanya. Jumlah total frekuensi kita tambahin semua. Jadi 10 tambah 20 tambah 30 tambah 20 tambah 15 tambah 5 sama dengan 100. Selanjutnya kita tentukan desil 4. Posisi dihitung dengan 4/10 kali 100 sama dengan 40. Karena 40 berada dalam kelas S8 kurang 61, maka TB 57,5 adalah FK sama dengan 30. Frekuensi kumulatif sebelum kelas S8 58 dikurang 61. FD sama dengan 30. Frekuensi kelas 58 kurang 61. Berarti D sama dengan 4. Karena 58 dikurang 61 memiliki panjang 4. Jadi kita substitusikan ke rumus. D sama dengan 57,5 ditambah 40 dikurang 30 per 30 bisa dikalikan dengan 4. Selanjutnya kita kalikan lagi 57,5 ditambah dalam kurung 10 dikali 30 tambah 4. Itu 57,5 tambah 0,33 dikali 4. Dan yang terakhir 57,5 tambah 1,33 yang hasilnya 58,83. Habis itu kita tentukan desil 7. Posisi desil dihitung dengan 7/10 dikalikan dengan 100 sama dengan 70. Nah, karena 70 berada dalam kelas 62 sampai 65, maka TB sama dengan 61,5. F4 sama dengan 60, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas 62 sampai dengan 65. Jadi ada soal 3 persentil 30 atau P30 dengan nilai 11 sampai 21, frekuensi 12, nilai 22 sampai 32, frekuensi 15, nilai 33 sampai 43, frekuensi 30, nilai 44 sampai 54, frekuensi 24, nilai 55 sampai 65, frekuensi 10, dan terakhir nilai 66 sampai 76, frekuensi 9. Lalu ada pembahasan soal 3, yaitu pakai rumus PI sama dengan TB dalam kurung 1/100 dikali N dikurang
VT FIK dikali P per VIP sama dengan hitung total frekuensi N sama dengan 12 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 10 ditambah 9 sama dengan 100. Lalu hitung posisi P30 sama dengan 30 per 100 dikali 100 sama dengan 30. Tentukan kelas P30, cek frekuensi kumulatif. Kelas 1 dibanding 12, kelas 2 12 tambah 15 sama dengan 7, kelas 3 sama dengan 27 tambah 30 sama dengan 57. Karena 30 ada di antara 27 dan 57, maka kelas P30 ada di Gimana? 30 33 sampai 43. Ambil nilai dari kelas of P30. TB sama dengan 32,5. FK sama dengan 27 frekuensi kumulatif sebelum kelas P30. FV sama dengan 30 frekuensi kelas P30. P sama dengan 10 panjang kelas. N sama dengan 100. I sama dengan 30. Lalu masukkan ke rumus. P30 sama dengan 32 kali 5 tambah 10 dalam kurung 30 tambah 27 tutup kurung kali 10. P30 sama dengan 32,5 dalam kurung 3 per 30 kali 10. P30 sama dengan 32,5 tambah dalam kurung 0,1 tutup kurung kali 10. Terakhir P30 sama dengan 32,5 tambah 1 sama dengan 33,5. Lalu ada soal Hodge. Amatilah histogram frekuensi tersebut. Intinya di sini ada pertanyaan, jika banyak data ada 50, tentukan kuartil atas dari data tersebut. Nanti akan dibahas oleh Gani dan Rafael. Oke, jadi pada kali ini saya akan membahas pembahasan soal Hodge. Pada soal kali ini kami menggunakan rumus Q3 sama dengan TB ditambah dalam kurung 3 per 4 N dikurang FK tutup kurung per FQ3 dikali P. Kuartil atas sama dengan Q3 yaitu data min 75% dari 0,75 dikali 50 yang menghasilkan 37,5. Berarti cari data ke 38. Nah, dari jawaban yang menghasilkan 37,5 maka dibulatkan menjadi 38. Berarti cari data ke 38. Lalu kita menentukan frekuensi di tiap kelas dari histogram. Tinggi tiap batang mewakili frekuensi. Yang pertama 150,5 dikurang 155,5 sama dengan 8. Lalu yang kedua 155,5 dikurang 160,5 sama dengan 12. Lalu yang ketiga 160,5 dikurang 165,5 sama dengan 20. Lalu yang keempat 165,5 dikurang 170,4 hasilnya adalah 16. Lalu yang kelima 170,5 dikurang 175,5 sama dengan 10. Lalu yang kelima itu 170,5 dikurang 175,5 yang hasilnya adalah 10. Lalu yang terakhir itu adalah 175,5 dikurang 180,5 yang hasilnya adalah 6. Jadi total frekuensinya adalah 8 ditambah 12 ditambah 20 tambah 16 ditambah 10 tambah 6 sama dengan 72. Nah, di soal itu dikatakan bahwa jumlah data tersebut adalah 50. Berarti kita susunkan frekuensi agar totalnya ada 50. Agar totalnya 50, maka kita akan mencari skala yaitu 50 per 72 yang menghasilkan 0,694. Lalu kita menyesuaikan frekuensi
maka kalikan semua frekuensinya. Dimulai dari yang pertama yaitu 8 kali 0,694 sama dengan 5,55 yang menghasilkan 6 sampai seterusnya. Lalu kita cek totalnya yaitu 60 ditambah 8 tambah 14 tambah 11 tambah 7 dan yang terakhir tambah 4 yaitu menghasilkan 50. Berarti jawabannya itu pas. Oke, lanjut saja kita langsung mencari posisi data ke 38. Jadi kumulatif frekuensi yang pertama itu adalah 6, yang menandakan bahwa itu adalah kelas 1. 6 tambah 8 sama dengan 14. 14 tambah 14 sama dengan 28. 28 tambah 11 sama dengan 39. Maka data ke 38 ada di teks ini. Kelas keempat yaitu sama dengan 165,5 dikurang 170,5. Kita lanjutin lagi pembahasan soal dari Rafael. Karena kita jadi udah tahu semua data-datanya. TB-nya tinggi tepi bawahnya 165,5, N-nya 50, 3/4 N-nya 37,5, FK-nya 28, FQ3-nya 11, P-nya 5. Tinggal dimasukin ke rumus. Q3 sama dengan 165,5 ditambah dalam kurung 37,5 minus 28/11 tutup kurung kali 5. Yang dalam kurungnya dihitung dulu. Jadi 165,5 ditambah 9,5/11 kali 5. Baru 9,5/11 nya dikali 5. 165,5 ditambah dalam kurung 9,5/11 tutup kurung kali 5. 9,5/11 nya dihitung dulu. Jadi 165,5 ditambah dalam kurung 0,8636 dikali 5. Terus 165,5 ditambah 4,318 hasilnya 169,82.